Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami, Puskesmas Kecamatan Durensawit. Dalam rangka Hari Anak Nasional, kami ingin berbagi sesuai dengan tema tahun ini, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai pola asuh orang tua terhadap anak yang akan diberikan oleh Ibu Kurniasih selaku pengelola program kesehatan ibu dan anak. Terima kasih Kak Cynthia untuk waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pola asuh anak prasekolah. Penerapan pola asuh sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Keluarga merupakan tempat pertama dalam melakukan sosialisasi. Rentang usia prasekolah terjadi pada usia 3-6 tahun sebelum sekolah. Pola asuh merupakan cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik atau membina anaknya mencapai tujuan yang diharapkan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mental dan spiritual anak. Seperti melakukan preventif dan controlling secara wajar agar anak tidak tertekan. Mengajarkan kepada anak mengenai dasar-dasar pergaulan yang baik dan benar. Memberi contoh perilaku yang baik dan benar kepada anak-anak. Macam-macam pola asuh orang tua terhadap anak. 1. Pola asuh anak secara demokratis, yaitu memprioritaskan kepentingan anak tetapi tetap terkontrol. Pola asuh ini akan menghasilkan anak yang mandiri, mampu mengontrol diri, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dan mampu menghadapi segala tekanan. 2. Pola asuh otoriter, yaitu kebebasan sangat dibatasi, orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak. Pola asuh ini akan menghasilkan anak yang introvert. Pola asuh permisif atau pemanja adalah pola asuh dengan pengawasan yang longgar. Biasanya anak akan melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup. Pola asuh ini akan menghasilkan anak yang tidak mandiri dan tergantung kepada orang lain. Pola asuh penelantar atau pengabaian, yaitu memberikan waktu dan biaya yang minim pada anak, biasanya dilakukan oleh orang tua yang bekerja. Pola asuh ini menghasilkan anak yang kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah, egois, dan impulsif. Jadi dapat disimpulkan pola asuh orang tua akan berpengaruh sangat besar dalam menentukan kepribadian anak di masa depan. Oleh karena itu, orang tua harus mampu memberikan pola asuh yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Demikian materi pola asuh yang dapat kami bagikan. Semoga orang tua dapat menerapkan pola asuh yang baik dan benar. Informasi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Herawati selaku pengelola program kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Ya, terima kasih Kak Cynthia untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pengelola program kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dampak gadget terhadap kehidupan sosial dan kesehatan reproduksi anak dan remaja. Tentu kita harus tahu dulu, siapa sih anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Bapak Ibu yang ada di luar sana, kita harus ingat, anak itu adalah amanah dan karunia. Anak itu adalah generasi bangsa. Anak itu adalah pemilik dan pengelola bangsa. Jangan kita bebankan anak menjadi sebuah aset atau sebuah investasi atau sebuah fondasi. Cukup berat untuk seorang anak maupun remaja ketika label itu kita sampaikan. Lalu kalau kita bicara anak, di sana juga ada remaja. Siapa itu remaja? Remaja adalah usia 10 sampai 18 tahun di mana seorang anak mengalami masa peralihan menuju dewasa. Disitulah disebut remaja, masa akil balik, masa pancaroba yang tentu banyak tantangan di sana, banyak pengaruh-pengaruh yang merugikan di sana. Semua anak tentu rentan untuk mendapatkan kekerasan, eksploitasi, penelantaran,
dan perlakuan salah, termasuk anak mengalami risiko terhadap dampak dari gadget itu sendiri. Setiap anak tentu memiliki hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Sebetulnya kalau bicara hak anak, banyak hak anak, tetapi kali ini kita mau menyoroti sesuai dengan tema kita tahun ini, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kalau bicara anak terlindungi, tentu perlindungan anak tidak cukup hanya melalui keluarga. Tentu lintas program, lintas sektoral, lintas agama, semua berperan di sana. Melalui ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, dinas pendidikan, termasuk wirausaha, termasuk media sosial atau media massa, Karang Taruna, forum anak, termasuk kita dari pihak kesehatan, semua berperan aktif ketika bicara perlindungan anak. Kita masuk ke materi yang inti yang kita mau sampaikan, dampak gadget itu sendiri terhadap kehidupan sosial ataupun kesehatan reproduksi anak. Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak dan remaja rata-rata sudah memiliki semua HP ataupun gadget. Saat ini rata-rata anak yang sudah memiliki HP sendiri itu biasanya usianya masih sangat belia, umur 10 tahun. Dan rata-rata sudah memiliki media sosial minimal satu di usia yang sangat belia, yaitu 10-11 tahun. Kalau kita lihat platform anak memiliki media sosial di usia 13 tahun sudah punya apa sih? Punya Twitter, punya Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Di usia 14 tahun punya apa? Di usia 15 tahun punya WhatsApp, dan sampai remaja 18 tahun punya YouTube, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita pungkiri karena anak dan remaja saat ini rata-rata memiliki fasilitas untuk itu. Sementara kita tahu bahwa usia yang sangat belia di bawah 13 tahun yang sudah memiliki akun atau media sosial tentu akan berdampak terhadap perkembangan anak itu sendiri. Kenapa berdampak? Karena kita tahu bahwa anak tergolong konkret. Anak hanya dapat memahami apa yang dia lihat dan belum memiliki kemampuan untuk memprediksi apa sih akibat dari yang dia lihat atau akibatnya yang akan dia alami. Karena kita tahu anak dan remaja emosinya masih sangat cepat berubah. Dan secara sosial, pengaruh teman sebaya itu sangat-sangat penting atau sangat berarti buat anak dan remaja saat ini. Bapak Ibu, media sosial terkadang menjadi menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi anak di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di lingkungan sekolah. Karena model anak dan remaja yang berkomunikasi melalui media sosial itu simpel dan singkat. Kita tahu itu. Terkadang kita bertanya dengan 3-4 kalimat, anak dan remaja hanya menjawab 1 kalimat. Oke, itu biasa. Nah, Bapak Ibu, itu menjadi penghapus batasan-batasan dan terkadang terlihat anak dan remaja agak kurang beretika ketika berkomunikasi baik dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan guru, dengan siapapun di luar sana. Dan yang paling penting, anak dan remaja lupa akan waktu. Malam sampai pagi masih menggunakan gadget, masih bermain dengan media sosialnya. Dan itu tentu sangat mengganggu kesehatan anak dan remaja kita. Dan terkadang bebas berkomentar, bebas memberikan informasi. Anak dan remaja kita belum memiliki kemampuan untuk menyaring dan men-sharing apa yang dia dapat dari media sosial. Bapak Ibu, pada anak-anak dan remaja, disukai oleh orang lain atau teman sebaya itu menjadi hal penting, sehingga like, unfriend, unfollow itu menjadi momok yang sangat penting buat anak-anak dan remaja. Ketika anak-anak di like, muncul rasa bahagia, rasa bangga. Lu di like berapa? Lu di like berapa? Tapi ketika di unfriend, di unfollow, rasa kecewanya sangat menakutkan buat seorang anak dan remaja saat ini. Itu tentu merugikan buat anak ketika tidak mampu bermedia sosial dengan baik. Hal lain yang tentu menjadi efek negatif terhadap media sosial pada anak dan remaja adalah
memburuknya kemampuan dalam menulis seperti yang saya sampaikan tadi. Tata bahasanya sudah tidak tepat terkadang, karena itulah anak dan remaja perlu dibimbing, perlu dilindungi supaya di dalam menggunakan media sosial, di dalam menggunakan gadget bisa cerdas, khusus untuk anak dan remaja kita. Berkurang keterampilan di dalam berteman, di dalam PDKT, di dalam memberikan penolakan, penerimaan, itu semua karena gadget biasanya. Karena terkadang menjadi hidup sendiri seolah-olah ketika dia sudah bermain dengan gadgetnya. Lalu mudah mempercayai informasi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menyaring dan men-sharing itu anak masih belum memiliki kemampuan yang tepat. Dan terkadang yang hal merugikan lain seperti rasa kecewa, rasa sedih, depresi itu banyak. Bahkan beberapa kasus ditangani oleh tim atau teman-teman kita di Puskesmas Durensawit terhadap anak-anak yang kecanduan gadget. Dan yang paling menakutkan nih Bapak Ibu, perlu kita tekankan, yaitu ketika anak sudah candu, tidak hanya dengan game online-nya tetapi dengan pornografinya. Sering kita sebut dengan narkolema, narkotika lewat mata. Itu sangat-sangat menakutkan, karena narkotika lewat mata konon katanya itu akan tertanam di memori anak, dan itu sangat merugikan anak dan remaja itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, media sosial tentu tidak hanya memiliki atau berefek negatif, tetapi media sosial juga punya efek bagus ketika anak dan remaja mampu menggunakan media sosialnya dengan baik. Minat, bakat, aktivitas, kemampuan sosial, kepribadian yang mungkin bisa ditampilkan melalui media sosial itu bisa ditampilkan, asal anak konsisten menggunakan media sosialnya dengan baik. Tetapi kata kuncinya adalah media sosial akan memiliki banyak manfaat apabila kita paham cara menggunakannya. Oleh karena itu, untuk anak dan remaja, kami ingin tekankan nih bahwa sebetulnya ada yang disebut dengan life skill atau 10 kompetensi PKHS. Apa itu PKHS? Pendidikan keterampilan hidup sehat. 10 kompetensi PKHS ini saya tentu tidak panjang lebar menyampaikan di dalam sesi singkat saat ini, tetapi setidaknya di dalam 10 kompetensi itu, di situ anak dan remaja itu sendiri mempunyai kesadaran diri. Remaja memiliki empati, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, melakukan komunikasi yang efektif, melakukan hubungan interpersonal dengan baik, tentu pengendalian emosinya, mengatasi stres, dan yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan. Nah, sehingga kalau anak dan remaja memiliki kompetensi PKHS, dia akan mampu memilah dan memilih mana informasi yang tepat melalui media sosial yang dia gunakan. Bapak Ibu, tanpa memberi perhatian dan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, berarti kita sedang menyanyiakan atau menyengsarakan generasi yang akan datang, yang tentu tidak baik untuk masa depan anak dan remaja. Karena anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan. Lindungi mereka dan penuhi hak-haknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan anak-anak remaja yang ada di luar sana. Terima kasih. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk orang tua dalam mengasuh dan mendampingi anak dan remaja. Bersama Durensawit, anak terlindungi, sehat dan gembira di rumah. Dan selamat hari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.